Selamat berjumpa dalam Citizen Journalism. Kali ini kita akan membincangkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terakhir ini, yaitu terkait dengan anggaran negara terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran negara untuk pandemi itu naik ya, menjadi 667 triliun gitu. Kalau tidak salah sebelumnya kan sekitar 400 triliunan gitu ya. Dan ternyata naik menjadi sekitar 667 triliun. Nah, yang menarik adalah pos-pos yang terkait langsung dengan rakyat ya. Itu yang menarik buat saya. Pos-pos yang terkait langsung dengan masyarakat itu antara lain perlindungan sosial dan bantuan terhadap UMKM ya. Di situ terlihat bahwa untuk perlindungan sosial itu sekitar 200-an triliun begitu, dan kemudian untuk UMKM itu bantuan untuk UMKM itu sekitar 123 triliun begitu. Jadi hampir setengahnya ya, atau lebih dari setengahnya dari dana terkait dengan COVID ini yang memang langsung ke masyarakat gitu ya. Yaitu untuk perlindungan sosial dan untuk bantuan terhadap usaha kecil menengah gitu ya, mikro gitu ya. Nah, lainnya tentu untuk penanganan yang lain gitu. Tetapi ada hal-hal yang menurut saya harus diperjelas ini ya. Apa yang harus diperjelas gitu ya, tentu bukan oleh Sri Mulyani tetapi mungkin oleh menteri yang lain. Itu misalnya perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM itu dalam bentuk apa jelasnya gitu ya. Kalau perlindungan sosial kan kita sudah tahu lah dalam bentuk semacam BLT dan lain sebagainya gitu. Kartu prakerja dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi dukungan terhadap UMKM ini misalnya gitu ya. Siapa yang mendapatkan dukungan UMKM ini gitu. Karena beberapa waktu lalu Menteri UMKM itu mengatakan bahwa ya mereka yang terkait dengan organisasi yang akan mendapat gitu di suatu acara televisi di mana televisi tersebut menanyakan kepada beberapa UMKM, dan semuanya menjawab tidak mendapat bantuan, tidak mendapat dukungan dari pemerintah gitu. Dan kemudian Menteri Teten menyatakan ya memang tidak secara langsung tetapi dengan terkait organisasi. Ini maksudnya seperti apa ya gitu ya. Siapa UMKM yang mendapat dukungan dari pemerintah dari dana yang 123 triliun itu gitu. Kenapa pikiran saya kenapa ke sana? Karena saya usaha kecil ya. Saya juga punya usaha kecil produksi dan distribusi emping. Dan sejak Maret itu ya barang dagangan saya ada di toko-toko, oleh-oleh dan lain sebagainya. Dan karena mereka tutup ya sampai sekarang ada di sana dan kemungkinan kadaluarsa gitu. Nah, kemungkinan emping yang kadaluarsa itu ya tidak bisa diuangkan gitu. Ya, artinya usaha kecil saya juga quote unquote bangkrut gitu ya. Nah, saya terdaftar di kelurahan ya karena saya punya surat keterangan industri kecil itu, surat keterangan UMKM gitu ya dari kelurahan. Nah, tetapi nggak ada tuh kabar-kabari gitu ya, kabar-kabar bahwa akan mendapat dukungan dari pemerintah atau apa, tidak ada gitu ya. Nah, jadi artinya uang 120 triliun itu kemana gitu ya. Harus diperjelas juga, harus ada transparansi bahwa itu memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para industri UMKM gitu. Karena di televisi yang ditanya UMKM yang ditanya juga waktu itu ya semuanya mengatakan tidak menerima, dan saya pun sebagai UMKM yang sudah hampir bangkrut ini itu juga tidak ada tuh informasi-informasi tentang bantuan atau dukungan kepada UMKM itu gitu. Jadi menurut saya langkah Pak Jokowi dan Sri Mulyani untuk menambah anggaran terkait dengan COVID untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha khususnya UMKM
memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, itu langkah yang sangat baik sekali. Memang harus seperti itu gitu. Jadi di tengah COVID ini kan kita tidak bisa memakai teorinya Smith bahwa pasar itu akan mendapatkan keseimbangannya sendiri. Pasar itu punya invisible hand, dia laissez-faire, ya, bebas dari campur tangan pemerintah. Tidak bisa seperti itu. Saya setuju dengan langkah-langkah Pak Jokowi yang menggenjot daya beli masyarakat, misalnya dengan bantuan-bantuan, ya, dengan demikian masyarakat bisa berbelanja. Nah, kenapa saya setuju? Karena dengan masyarakat bisa berbelanja, maka produksi-produksi hasil industri kita itu terserap oleh pasar, dan kemudian mereka tetap bisa berjalan gitu. Nah, bisa berproduksi kembali, dan kemudian pengangguran lebih dalam itu bisa dihindari gitu ya. Nah, tentu saja itu langkah-langkah yang sangat baik gitu ya. Kemudian menggenjot padat karya itu juga harus dilakukan demi memperkuat daya beli masyarakat juga gitu. Nah, tetapi anggaran-anggaran ini juga memang harus transparan ya, dalam arti bahwa banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat itu harus diketahui publik juga gitu. Selama ini kan kita tidak tahu sebenarnya siapa sih pelaku usaha yang mendapatkan manfaat gitu ya, terutama rakyat kecil ya, pelaku usaha UKM-KM ya. Karena kalau industri besar, pengusaha besar, tentu dia sudah sebenarnya sudah sangat kuat dan tidak perlu dibantu lagi sebenarnya gitu ya. Tetapi UMKM yang apalagi terkena COVID, usahanya tidak jalan ya, yang punya restoran, yang punya warung-warung itu juga tutup, yang distribusi seperti saya juga tidak bisa distribusi lagi gitu ya. Karena bagaimana bisa distribusi? Keluar dari Bogor saja sudah tidak bisa kan, ke Cipanas saja sudah tidak bisa, ke Bandung sudah tidak bisa gitu. Untuk nagihin juga tidak bisa, apalagi untuk mendrop barang gitu ya. Tentu saja ini berhenti sama sekali gitu. Dan itu dengan berhentinya itu ya tentu saja uang yang tersisa habis dimakan sehari-hari, dan pada saat nanti harus memulai usaha kembali tentu itu amat sangat kesulitan gitu ya. Nah, karena itu memang program-program yang dilancarkan oleh Pak Jokowi ya, itu sangat baik ya, sangat baik dan sangat membantu rakyat, saya kira begitu. Hal terbaru dari Pak Jokowi itu misalnya subsidi bunga untuk UMKM. Nah, ini menarik nih, subsidi bunga untuk UMKM. Karena nanti pada saat bergulir kembali UMKM tentu perlu dana ya. Bagus kalau dia dapat dana segar dari dana yang 123 triliun itu. Tapi kalau tidak kan dia harus cari pinjaman. Maka subsidi bunga untuk UMKM itu akan sangat berguna sekali untuk meringankan ya. Meskipun faktanya sekarang itu program Pak Jokowi misalnya yang relaksasi itu tidak meringankan sebenarnya. Relaksasi ini pada kenyataannya justru menambah beban gitu. Ya, mungkin meringankan untuk 6 bulan ya, karena itu dihitung, kalau menurut saya itu hitungannya hanya bayar bunga begitu ya. Nah, karena 6 bulan hanya bayar bunga, nah berarti menambah memang. Jadi relaksasi itu tidak berupa keringanan sebenarnya, bahkan menambah beban. Hanya memang waktunya saja, selama 6 bulan itu hanya bayar bunga gitu. Jadi ada rencana subsidi bunga yang dikatakan Pak Jokowi, saya lihat di berita hari ini ya, tanggal 3 kemarin itu, tanggal 3 Juni, itu kabar baik sekali gitu, bahwa ada subsidi bunga dari pemerintah untuk kredit yang diambil oleh UMKM gitu. Karena program relaksasi ternyata memang hanya melonggarkan dari sisi waktu, tetapi dari sisi jumlah yang harus dibayarkan keseluruhan itu malah membengkak. Jadi subsidi yang direncanakan Pak Jokowi itu sangat baik gitu. Semoga ini bisa terrealisasi, dan semoga seluruh pelaku UMKM itu bisa mendapatkan manfaatnya.
terakhir, satu hal yang sangat menarik dari Pak Jokowi adalah bergotong royong menanggung beban. Beliau katakan pengusaha, perbankan, pengusaha, dan yang terkait itu seharusnya bisa bergotong royong menanggung beban. Apa itu artinya? Ya misalnya kalau pengusaha, khususnya UMKM ya, meminjam, nah beban itu harusnya ditanggung bersama, gotong royong. Jadi bunganya tidak besar gitu ya. Termasuk relaksasi kemarin seharusnya ya tidak menambah jumlah uang yang harus dibayarkan, tidak membengkak gitu ya. Harusnya kalau memang ada relaksasi, ya memang dipundurkan saja waktunya, tetapi jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh UMKM seperti saya ini ya seharusnya sama saja relatif lah, tidak usah dikurangi tapi sama. Misalnya kalau pinjam 33 juta dikembalikan dengan bunganya itu menjadi 50 juta di kondisi normal, maka dengan relaksasi itu tetap saja 50 juta seharusnya seperti itu. Itu baru namanya relaksasi yang meringankan gitu, tidak seperti sekarang yang sebenarnya menambah beban. Tapi apapun kebijakan Pak Jokowi untuk katakanlah akan memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMKM, kemudian anjuran untuk bergotong royong memikul beban bersama, itu saya kira sangat baik ya. Dan itu kan gotong royong itu kan yang dipesankan oleh founding fathers kita, Bung Karno ya, bahwa negara ini berdiri ya dalam pondasi yang namanya Pancasila. Dan Pancasila itu kalau dijadikan satu sila, maka dia adalah gotong royong. Jadi pondasi bernegara kita itu adalah gotong royong. Nah, karena itu anjuran Pak Jokowi kemarin bahwa bergotong royong menanggung beban, itu anjuran yang memang selaras dengan keinginan para founding fathers ya. Selaras dengan keinginan para orang-orang yang memerdekakan bangsa ini. Itu sangat baik, itu sangat memiliki nasionalisme yang baik gitu ya, bermakna atau memiliki nilai nasionalisme yang baik, bahwa bangsa ini memang berdiri di atas fondasi gotong royong ya. Bangsa ini berdiri bukan di atas fondasi individualisme, bukan di atas fondasi liberalisme kapitalisme, karena itu memang tidak disukai oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers lainnya. Tetapi bangsa ini berdiri di atas kolektivisme, sebagaimana kata Bung Hatta bahwa bangsa kita itu sebenarnya sejatinya adalah kolektif, gotong royong gitu ya. Karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu sangat founding fathers sekali gitu. Bergotong royong menanggung beban ya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini kan yang lebih bisa dipakai acuan itu teori-teorinya Keynes ya. Teorinya Keynes itu negara bisa campur tangan di pasar sejauh dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu ya. Menolong masyarakat dari kehancuran gitu. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan apa? Bisa dengan tentu saja tadi sebagai dana-dana subsidi, dana dukungan langsung ya, BLT. Bisa juga dengan tadi subsidi bunga bagi para pengusaha gitu ya. Bisa juga dengan meningkatkan program-program padat karya sehingga kemudian orang yang menganggur itu bisa mendapat penghasilan. Kalau semua orang tetap mendapat penghasilan, maka dia tetap bisa berbelanja di pasar. Dan kalau semua orang tetap bisa berbelanja di pasar, maka hasil produksi dari industri-industri kita itu terserap pasar. Dan demikian maka industri-industri akan tetap berjalan. Kemudian karena industri tetap berjalan, produksi tetap berjalan, maka pengangguran bisa dihindari. Kalau pengangguran bisa dihindari, maka kemudian daya beli masyarakat juga akan tetap terjaga gitu. Bahkan kemudian produksi akan menjadi semakin besar. Jadi itu kan kebaikan yang harus kita jaga, bahwa dengan bergotong royong kita akan mampu
mencapai kemajuan bangsa. Saya kira itu tanggapan atas kebijakan Presiden Joko Widodo dan Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.